Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan atau belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di mana ada waktu untuk kami untuk merenungkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada kesempatan pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan, yang terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Tema kita pada pagi hari ini adalah janji pemulihan melalui Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang paling penting dalam kitab Kejadian yang diyakini ditulis oleh Musa sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi, menjadi pondasi awal Alkitab, mencatat permulaan alam semesta, manusia, dosa, serta awal mula sejarah bangsa Ibrani dan perjanjian Allah dengan mereka melalui Abraham. Berisi 50 pasal dengan 1533 ayat. Kitab ini menjelaskan pencipta kejatuhan manusia dalam dosa dan perkembangan peradaban serta kebudayaan hingga akhir bah dan perjanjian Allah dengan Nuh dan Abraham. Berjudul Bereshit dalam bahasa Ibrani yang berarti pada mulanya. Kejadian juga mengandung janji keselamatan pertama atau protoevangelium atau kabar baik dalam bahasa Yunani-nya itu. Yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang 15 yang mengantisipasi atau meramalkan kedatangannya Kristus sebagai keturunan perempuan yang akan menaklukkan dosa. Kejadian tidak hanya berperan sebagai catatan sejarah, tetapi juga mengarahkan pembaca kepada penebusan di perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Nah, bayangkan kita sedang menonton sebuah film luar biasa yang megah, dimulai dengan kegelapan yang total. Tiba-tiba ada satu titik cahaya yang memecah kegelapan itu, dan dari titik inilah seluruh ciptaan mulai muncul: langit, bumi, lautan, tumbuhan, dan hewan. Lalu puncak dari semua itu, manusia diciptakan dengan keistimewaan untuk berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Film ini melanjutkan kisahnya dengan kedamaian yang berubah menjadi kekacauan akibat satu keputusan manusia untuk melawan perintah Allah. Dunia yang tadinya harmonis menjadi penuh penderitaan, sakit hati, dan kebingungan. Namun di tengah kegelapan akibat kejatuhan manusia, ada sebuah janji yang dinyatakan bahwa suatu hari nanti seorang penebus akan datang untuk memperbaiki dan memulihkan semuanya. Ini adalah sebuah janji yang tersembunyi namun kuat, menyatakan bahwa kasih Allah tidak pernah gagal. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15, seperti benang merah yang menjahit seluruh Alkitab dari awal hingga akhir, membawa pengharapan bahwa dosa tidak akan memiliki kemenangan terakhir, dan akhirnya membawa kita kepada puncak besar di mana penebusan itu, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menggenapi janji yang telah dinyatakan di awal seperti sebuah kisah luar biasa yang sempurna. Kitab Kejadian menyiapkan panggung untuk pengharapan dan pemulihan yang datang dalam Kristus. Allah memiliki rencana pemulihan bagi umat manusia melalui Kristus sebagai keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa dosa dan memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, bagaimana janji ini tergenapi melalui Kristus dan bagaimana kita dapat hidup dalam janji pemulihan itu?
Jadi pemulihan ini menandai kasih Allah yang sudah hadir sejak kejatuhan manusia dalam dosa yang digenapi dalam kisah Kristus. Mari kita melihat bagaimana janji ini mengarahkan kita pada pengharapan sejati di dalam Kristus atau pemulihan yang sejati dalam Kristus ya. Oke, poin pertama, janji pemulihan yang diberikan di tengah kejatuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan membacakan untuk kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Inilah janji. Ayat ini merupakan respon Allah terhadap dosa pertama manusia di tengah penghukuman atas dosa. Allah menawarkan janji pemulihan. Ini janji yang dibuat oleh Allah kepada manusia seketika mereka jatuh dalam dosa pada saat mereka di Taman Eden. Dan inilah janji pemulihan setelah sudah digenapi pada Yesus disalibkan di kayu salib. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, marilah kita berpegang teguh pada kebenaran dan memelihara apa yang benar dan berpegang benar bahwa Kristus adalah satu-satu janji keselamatan dan pemulihan itu. Ya, adapun ayat-ayat yang saya ambil di sini pun mengatakan di Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti yaitu Kristus sendiri. Janji ini telah digenapi dalam Kristus. Dan Matius juga mengatakan bahwa di dalam kitab Matius, Injil Matius, mengatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yaitu janji keselamatan, teman-teman. Kita dipulihkan oleh Kristus, maka itu marilah kita pelihara pemulihan itu dengan baik dan tidak mengulangi dosa kita. Kita tahu kita tidak terlepas dari dosa, tapi kita bisa kalau Kristus ada dalam diri kita, kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Oke, poin kedua, kita akan membahas Kristus sebagai keturunan perempuan yang menaklukkan dosa. Oke, di sini mengatakan bahwa Kristus sebagai keturunan perempuan yang menaklukkan dosa. Kalau dilihat di Kejadian 3 ayat 15, di situ mengatakan sudah jelas janjinya. Maka di sini keturunan perempuan ini digenapi dalam Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Itu sudah terbukti buat kita sebagai orang percaya, sebagai kita orang pengikut Kristus. Kita sudah dipulihkan. Bukan berarti kita sudah terlepas dari dosa. Kita sudah dipulihkan. Dulunya awalnya yang kita tidak layak di hadapan Tuhan, yang seharusnya dibuang di neraka, tapi pada kesempatan ini kita telah dipulihkan oleh janji Kristus, janji Allah, yang dia akan menjadi manusia melalui serupa Kristus untuk memulihkan kita yang berdosa ini. Adapun nats yang membantu dalam mendukung pembahasan ini, yaitu ada di 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, dan iblis tidak berkuasa atas dia karena dia bangkit dari orang mati. Itu membuktikan bahwa iblis tidak bisa. Oke, di Galatia mengatakan juga, Galatia 4 ayat 4 sampai 5, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, berarti kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, ini juga di Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang mau berkuasa atas maut. Oke, ayat ini menegaskan bahwa melalui Kristus kematian dan kebangkitannya mengalahkan kuasa iblis dan dosa. Dari itu kita sudah dimenangkan dan kita sudah dipulihkan oleh Kristus, dan kita tetap berpegang
teguh kepada Tuhan. Dan apakah pemulihan itu menyentuh semua bagian aspek? Oke, kita akan lihat. Pemulihan yang menyentuh semua bagian kehidupan manusia. Oke, pemulihan ini bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga mengembalikan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri dan sesama. Oke, kalau lihat dari kejadian 1 sampai ini mengajarkan di mana kejatuhan manusia pertama kali. Di situ hubungan yang terpisah, hubungan kita dengan manusia sesama itu sudah terpisah, tapi dari situ Tuhan Allah membuat suatu perjanjian bagi kita bahwa akan datang seorang yang akan melepaskan kita dari dosa. Disinilah kita belajar bahwa Kristus adalah yang datang, itu adalah Kristus yang memulihkan kita dari dosa. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, marilah kita berpegang teguh pada kebenaran dan memelihara firman Tuhan yang dulunya firman yang telah menjadi manusia dan menggenapi semua, dan yang kita sudah dengar dan kita sudah membaca. Itulah yang kita pegang dan imani itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memulihkan kita dari dosa. Dan hubungan kita yang dulunya terlepas telah dihubungkan kembali melalui Sang Anak Yesus Kristus itu sendiri. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita. Adapun ayat yang membantu di Kolose 1 ayat 2. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita telah dipulihkan oleh Allah melalui janjinya di dalam Kristus Yesus, serta telah mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Ini sangat jelas, teman-teman. Jadi kita sudah dipulihkan dengan Allah melalui janjinya, melalui Yesus Kristus itu sendiri. Adapun Yesaya, di dalam Yesaya 6 ayat 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhanlah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Oke, bagian ini berbicara tentang misi Kristus yang menyeluruh, yaitu pemulihan yang sakit hati, pembebasan bagi yang tertawan, dan kelepasan dari segala belengkung yang menunjuk pemulihan dalam aspek emosional, mental, dan spiritual atau rohani. Ya, jadi ini mengajarkan kita dalam pemulihan. Dia bukan datang sekedar pada dosa aja, bukan dosa saja, tapi seluruhnya. Dalam emosi kita, dalam perbuatan jahat kita, dalam tindakan, pemikiran, semuanya itu dia datang untuk memulihkan itu. Kita yang dulu sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan dilayakkan dan diberikan janji hidup kekal kepada kita. Maka itu pemulihan yang ajaib itulah yang kita akan pelihara, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Oke, kita akan melihat poin keempat. Hidup dalam pengharapan dan kemenangan Kristus. Janji pemulihan ini mengundang kita untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada Kristus, Sang Penebus yang telah menang. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang mencerminkan pemulihan hubungan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Oke. Adapun 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, ayat ini sangat jelas bahwa kita telah dipulihkan oleh Yesus Kristus dan sudah
sudah hidup baru atau ciptaan baru dalam Kristus. Maka dari itu marilah kita berpegang pada pemulihan yang sebenarnya itu. Menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan baru yaitu melalui Kristus. Oke. Kolose 1 ayat 27 mengatakan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus adalah di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dengan yakin bahwa dosa dan maut tidak lagi berkuasa atas kita, dapat hidup dalam kemenangan dan bersaksi dengan karya Allah memulihkan kita. Iya, jadi dari sini aplikasi untuk kita diundang untuk hidup dalam kemenangan Kristus atas dosa dengan menghindari kejahatan dan berpegang teguh pada janji-janji Allah. Dan kedua, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menyampaikan berita pemulihan ini kepada mereka yang masih terbelenggu oleh dosa, agar mereka juga mengenal kasih dan pengampunan Allah dalam Kristus. Yang ketiga, janji iman kepada Kristus sebagai dasar kehidupan sehari-hari, karena melalui Dia kita mengalami pemulihan dan keselamatan. Keempat, saat menghadapi godaan atau kesulitan, ingat bahwa Kristus telah mengalahkan dosa dan memberikan kita kekuatan untuk menang atas pencobaan. Yang kelima, hidup sebagai saksi kasih dan kuasa pemulihan Kristus dalam keluarga, komunitas, dan pekerjaan, membawa kabar baik kepada orang lain. Oke, kesimpulan untuk kita dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuat pertama tentang kedatangan Kristus sebagai penebus yang akan mengalahkan kuasa dosa. Janji pemulihan ini menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas bagi manusia, menyediakan jalan kembali kepadanya melalui Kristus. Melalui Kristus, pemulihan ini sempurna dan keselamatan kekal menjadi nyata bagi kita. Mari kita hidup dalam janji pemulihan ini dengan iman dan ketaatan kepada Kristus, seperti janji pemulihan dari Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus, Sang Penebus yang mengalahkan dosa dan iblis. Melalui janji ini kita memiliki pengharapan dan kekuatan baru untuk hidup dalam kemenangan dan hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Kiranya kita terus menaruh iman dan pengharapan kita dalam Kristus, Sang Pemulih kita, dan hidup dalam kebenarannya setiap hari. Sekiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami, dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.